kehilangan. Aku takkan pernah berhenti mencintaimu sampai aku mati. Aku akan selalu setia menemanimu setiap waktu. Tak pernah terfikir takkan ku biarkan kegagalan menyelimutimu, kegelapan mendampingimu. Akulah lentera di hidupmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. Engkau akan temukan manusia yang paling jahat, tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan hidup, tidak layak jadi partner bisnis, tidak layak berinteraksi dengan dia. Adalah orang yang memiliki dua wajah. Dia datang kepada yang ini dengan satu wajah dan datang dengan yang lainnya dengan wajah yang lain. Jadi maksudnya dua wajah ini teman-teman, ada orang sebenarnya dia jengkel sama kita, tapi dia bisa mengatur mimik wajahnya dengan senyumnya, dengan kosakatanya, tutur katanya, dia menjaga. Dia menjaga, tapi di belakang habis nama kita dirusak sama orang. Ada orang begitu subhanallah, lisannya manis, tapi di belakang luar biasa. Cuma orang-orang seperti ini dia tidak sadar ya. Semestinya teman-teman harus kita pahami satu hal. Kita di muka bumi ini sedang berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bukan interaksi dengan manusia. Ini semua manusia-manusia ini perangkat-perangkat saja. Hakikatnya kita sedang berinteraksi sama Allah. Saya buat baik sama istri saya, melindungi dia, berikan nafkah, bukan karena dia, tapi karena Allah. Have you made a lot of money out of your music? Money. I mean, how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? You have a lot of possessions, a lot of money in the bank. Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life forever. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Ada waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan kesedihan dengan cara. Ada waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati hambanya justru dengan luka. Ampun. Kalau mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi nggak diuji, pertanyakan keimanan. Karena ujian yang paling berat itu ketika ujian hati teh. Benar.
Allah Subhanahu wa taala ngajak kita untuk bil walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang iman itu cintanya teramat sangat besar sama Allah Subhanahu. Ayo perbaiki kecintaan kita sama Allah. Caranya bagaimana? Membenci apa yang dibenci oleh Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Boleh jadi menakdirkan ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang menggores luka di perasaan kita sengaja. Agar apa? Agar kemudian Allah titipkan pahala kepada kita. Pahala apa? Pahala memaafkan. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang yang menyakiti kita, nggak apa-apa kalau ada orang yang melukai perasaan kita, karena Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Tuhan tolong mampukan aku untuk lupakan dirinya. Di ujung malam yang sepi, ku terpaku merenungi kegagalan hidup ini jadi belenggu dalam diriku. Jangan kau salah menilaiku. Di antara beribu bintang, hanya Kaulah yang paling terang. Di antara beribu cinta, pilihanku hanya Kau sayang. Takkan ada selain Kamu dalam segala keadaanku. Cuma Kamu, ya hanya Kamu. Sholat tuh jangan minta terus deh. Sholat tuh sekali-sekali kamu ngakuin semua salah-salahmu selama kamu hidup tuh apa aja. Minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Jangan minta, ya Allah aku minta dikasih rezeki yang banyak, ya Allah aku minta dilancarin pekerjaanku. Jangan minta terus. Tahu gak sih? Sekali-sekali kamu minta maaf deh sama Tuhan. Dalam. Terus waktu Sumpah merinding Pak. itu bener-bener. Kalau di rumah tangga cinta karena paras misalnya, punten, yang namanya paras ada expirednya. Makanya jangan mencintai karena paras ada batasnya. Cinta karena harta ada habisnya. Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya, betul? Tapi cinta karena Allah, maka itulah yang akan menguatkan perasaan cinta kita bersamanya. Cinta itu tidak butuh alasan, maka cukuplah engkau mencintaiku tanpa alasan.
dan alasannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau. Maka rumah tangga yang baik itu, Bunda, bukan rumah tangga yang menuntut tapi menuntun, bukan saing tapi saling. Dan kita berharap kepada Allah mendapatkan kasih sayangnya Allah. Teman-teman ini yang belum menikah, ya, kalau ditanya kenapa antum belum menikah, antum jawab, Allah sedang memberikan kesempatan kepadaku untuk mempersiapkan ilmunya. Emang kenapa gitu? Kata Ahilman juga, kalau nikah nggak pakai ilmu mah, nanti jadi nikahnya nggak akan benar, nggak akan baik. Punten ya, banyak orang yang gagal dalam pernikahan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Jangan pernah sakiti hati wanita. Wanita paling sulit untuk melupakan seseorang. Laki-laki paling sulit untuk membuktikan cintanya terhadap wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra. Kenapa sholat subuh itu berat? Iya, yang pertama, setan gak pernah mau Anda mendapatkan pahala yang begitu besar. Yang kedua, ketika Anda sholat subuh, itu malaikat semua menyaksikan Anda sedang melakukan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, doa orang ya habis sholat subuh, matahari sebelum terbit, itu luar biasa. Bisa dibayangkan gak? Semua orang sedang lelap tertidur, tapi jenengan sedang bersujud di hadapan Allah. Anda sedang melawan rasa malas dan Anda sholat di situ. Maka akan menjadi pahala yang sangat luar biasa. Mengapa terjadi perpisahan ini dikala asmara? Kalau ada yang bilang kenapa sih nggak punya teman? Iya, memang aku sengaja mempersempit circle pertemananku agar memperkecil rasa kecewaku. Lebih baik punya teman satu tapi setia, nggak suka ngomongin di belakang, daripada punya banyak teman tapi tingkahnya nyebar aib kemana-mana, fitnah kemana-mana, gibah kemana-mana. Iya, nggak apa-apa, temanku memang sedikit, cuman beberapa tapi yang berkualitas. Abang kakak sekalian, jadi bila kita tengok orang baru kita ada perasaan. Sebab tu dalam hidup Nabi suruh kita banyak bergaul dengan orang miskin dan anak yatim, supaya hati kita bersih, supaya hati kita belajar. Tak payah jadi miskin. Islam tak suruh kita miskin pun. Tapi dalam hidup ni kita kena banyak cari orang miskin, anak yatim. Anak-anak selalu tanya, ayah apa tu kaya? Kaya ni kalau kita ada satu roti, kita ada 3 adik-beradik, kita boleh kongsi. Tapi kalau kita ada satu almari roti, simpan dalam almari sampai busuk, tak nak bagi orang makan, tu miskin. Kaya ni jalan tepi jalan, tengok orang miskin nangis, air mata mengalir. Saya selalu jumpa orang kaya begitu. Sebab dia kaya kat sini, dia kaya kat sini. Tapi kalau kita kaya tengok orang miskin, wah ini semua pemalas, tak guna, tak ada bodoh, tak pandai, ini semua isi dadah, mati esok.
itu tak kaya. Itu belum kaya. Jadi kaya itu apa sebenarnya? Kaya ni abang kakak, bila kita belajar mensyukuri apa yang kita miliki dalam hidup dan kita terima apa yang terjadi. मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती है, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती है। हमें पूछो क्या हो। Capek itu wajar. Capek itu emang dunia untuk capek. Dunia itu tidur aja capek. Sementara aja. Nanti kalau sudah selesai, tenang kita. Dunia ini capek, sedang tidur dibangunin capek. Nanti kalau sudah selesai, nggak akan bisa dibangunin lagi. Bener? Memang tempatnya capek. Baru tidur, bangun lagi. Ntar kalau udah tugas kita selesai, beres, tinggal nunggu aja akhirnya begitu selesai. Wah enak. Nggak akan bangun lagi. Kalau udah selesai, dibangunin ya percuma, nggak akan bangun. Nah udah istirahat waktu. Nanti pasti kau mengerti. Hati-hati dengan orang yang terzalimi. Lisannya Allah genggam, doanya mustajabah. Walau kana kafiron, walaupun orang kafir sekalipun, kalau dizalimi doanya langsung tembus ke aras. Jadi kita, anda, siapapun yang pernah terzalimi, difitnah atau lain sebagainya, silahkan minta keadilan Allah. Sifat Allah al-adlu. Anda punya hak, ada haqqullah, ada haqqul adami. Allah adil luar biasa. Allah tidak. Siapa yang baca doa ini 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah, maka syurga akan berkata, ya Allah, masukkan si fulan itu ke dalam syurga. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Sama DJ Contelong. 1, 2, 3. Seandainya kamu merasakan
sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima. Sakit ini begitu parah.